Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Bola adalah teman. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang babak 16 besar dari Euro 2024. Nah, sekaligus kita juga akan mempreview tentang babak perempat final, yaitu 8 besar ya dari Euro ini. Sebelum nanti kita bahas sekaligus saja semifinal sama finalnya. Enggak, itu di episode selanjutnya maksudnya. Oke. Jadi 16 besar ini sepertinya kalau gue lihat tidak ada kejutan ya dari kalau lo pertama kali lihat babak 16 besar siapa yang lolos, siapa yang ketemu sama siapa gitu. Nah, rata-rata sih yang menang memang tim unggulannya semua nih yang lolos ya. Jadi tetap menarik tapi untuk dibahas karena tetap ada dramanya walaupun ya yang unggul walaupun yang lolos adalah tim-tim unggulan. Iya, termasuk Swiss Italia, gue bilang itu kemarin memang yang diunggulkan si Switzerland sih kalau lihat dari mainnya di fase grup ya. Jadi gue nggak kaget sama kekalahan Italia dari Switzerland itu. Tapi udah kita akan bahas nanti aja pada waktu jadwalnya. Kita mulai satu persatu ya. Untuk Tiang Jauh kali ini kita intro dulu. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu pertandingan pertama dari round of 16 ini, yaitu Germany melawan Denmark. Jerman menang 2-0. Menangnya sebenarnya cukup nyaman ya, 2-0. Nggak ada rasa kalau wah kayaknya Jerman bakal kalah nih. Walaupun sebenarnya kalau lu jadi Denmark lu ngerasa kasihan juga sih, karena golnya Joachim Andersen itu kan dianulir karena offside, yang menurut gue sebenarnya offside-nya tuh nggak penting banget karena cuman satu jempol kaki gitu kan. Dan menurut gue ini kasihan banget, aturan offside ini kayaknya perlu direvisi. Pun demikian dengan aturan handball juga, karena abis itu si Joachim Andersen nih abis golnya dianulir 5 menit kemudian terus dia kena handball dan akhirnya dikasih penalti. Nah, yang menurut gue lucu adalah karena kejadian yang sama ini pernah terjadi di Liga Inggris. Waktu itu MU nih persis kayak Jerman, crossing gitu kan, terus kena tangan, minta penalti dan dicek VAR segala macam, dan hasilnya nggak penalti. Dan yang menarik adalah wasitnya sama men, Michael Oliver nih, di situasi yang persis sama, mirip handballnya mirip, pose pemainnya mirip, jarak pemain ke bolanya mirip, situasinya crossing juga mirip. Nah, nggak dikasih waktu Liga Inggris, tapi ini waktu Euro dikasih. Nah, ini bukan gara-gara gue fans MU jadi ngerasa gak fair ya. Tapi menurut gue lucu aja soalnya wasitnya sama men. Di situasi yang sama wasitnya sama, kenapa keputusannya bisa beda. Ini menurut gue yang bikin banyak orang bete sama VAR sih. Karena tidak ada konsistensi. But again, Jerman memang mainnya lebih bagus. Dominated, control the game. Pertandingan sempat ditunda kan 25 menit karena gara-gara ada bahaya petir gitu. Dan abis ditunda juga nggak kehilangan momentum, mainnya tetap lebih bagus Jerman. Musiala sekarang top scorer sementara Euro dengan 3 gol ya, sama kayak Gakpo dan Mikal Tadze dari Georgia. Jadi nah menarik untuk dilihat sih Musiala ini bisa jadi top scorer apa enggak. Musiala ini memilih main buat timnas Jerman walaupun sebenarnya dia bisa milih mau main buat Jerman atau Indonesia. enggak. Atau Inggris. Nah, dia milih Jerman. Sebelum pindah ke pertandingan selanjutnya ada Rasmus Højlund yang menurut gue sebenarnya mainnya cukup oke ya. Dia dapat 2 peluang, satu ditepis Neuer, satu dia nendangnya tepat ke kiper gitu. Jadi menurut gue tetap layak dipuji si Højlund ini karena dia pintar cari posisinya ya buat dapat peluang ngegolin. Cuma ya emang finishingnya dia masih work in progress sih, masih perlu buat dipoles lagi. Oke, udah kelamaan nih, next aja langsung. Ada Switzerland, Italia. 2-0, Swiss menang comfortably. Gue juga udah bilang dari kemarin kalau menurut gue ini unggulannya Swiss. Jadi Italia ini layak untuk kalah. Akhirnya abis ya mereka hokinya tuh setelah dipakai buat lolos grup kan semua hokinya. Dan abis langsung di round of 16. Mereka kalah semangat, kalah taktik, kalah permainan. Dan kalah semuanya lah, nggak boleh komplain. Banyak yang bilang faktor orang dalam karena si Mancini, El Shaarawy sama Fagioli itu jadi starter untuk pertama kalinya di Euro ini. Jadi Italianya ya nggak ada chemistry, nggak ada pola, so gitu deh.
menang nyaman banget Switzerland di sini. Granit Xhaka ya, dipuji-puji juga. Next, ada Spain, Georgia 4-1. Menurut gue saat ini unggulan pertama Euro adalah Spain, man. Mereka mainnya bagus, ngegolin banyak, menghibur, enak ditonton. Ini sempat ketinggalan duluan ya sama si Georgia, tetapi nggak panik, tetap tenang, mainnya tetap oke, dan akhirnya abis Rodri ngegolin, ya udah tuh aman. Keran gol terbuka, Lamine Yamal ya gue bilang gila banget men. Dia tuh baru 16 tahun, man. Bayangin lu baru 16 tahun, itu tuh berarti kan antara SMA kelas 1 atau SMA kelas 2 gitu kan. Dan lu udah jadi pemain penting buat Barcelona dan buat timnas. Dia nggak cuma asal starter men, tapi juga bener-bener jadi pemain kunci gitu. Gila sih Lamine Yamal ya, gue bilang lebih ngefek dia mainnya dibandingkan Bellingham ke timnas Inggris. Sama satu lagi Nico Williams, gue seneng banget tuh nonton Nico Williams main, exciting gitu buat ditonton. Tapi Georgia nggak perlu bersedih, menurut gue Georgia layak bangga ya, mereka mainnya di Euro ini begitu mengejutkan. Mereka udah dapat highlight Euro ini, satu-satunya kejutan terbesar yaitu ngalahin Portugal di grup buat lolos ke 16 besar. Ini sempat unggul 1-0 dari Spanyol. Gue bilang Georgia layak bangga sih di penampilan mereka di Euro kali ini. Mereka sial aja lolos grup terus dapatnya di bracket yang sebelah kiri tuh yang pada tim-tim unggulan di situ semua. Kalau mereka di sebelah kanan, wah bukan nggak mungkin, masih bisa ke 8 besar gitu. Next ada Prancis Belgia 1-0 untuk Prancis. Prancis lolos ke perempat final, mainnya masih jelek gue bilang. Memang Deschamps ini tuh, Prancisnya Deschamps ini tuh nggak pernah penampilannya yang oke gitu ya. Tapi biasanya mereka tuh pemain-pemain bintangnya itu punya naluri pembunuh berdarah dingin. Waktu ada peluang langsung disamber, kayak waktu World Cup kemarin yang lawan Argentina kan. Mainnya sebenarnya B aja Prancis, tapi waktu ada peluang jadi gol. Waktu ada peluang jadi gol. Nah, itu yang Prancis sekarang ini belum punya. Lu bayangin mereka main 4 kali, ngegolinnya cuma 3, yang 2 gol bunuh diri, yang 1 dari penalti. Jadi setelah main 4 kali di Euro ini, belum ada satupun pemain Prancis yang mencetak gol dari open play. So, memang naluri pembunuhnya belum muncul. Kayak lawan Belgia ini mereka menendang ke gawang 19 kali. Yang on target cuma 3 apa 4 gitu. Pokoknya wasteful lah di depan gawang. Dan ngomong-ngomong soal Belgia, akhirnya golden generation mereka selesai ya. Kevin De Bruyne gue bilang telat dipindah ke agak ke depan sih. Dia mainnya terlalu di belakang, di tengah belakang gitu. Sehingga menurut gue itu yang membuat Belgia ini kesulitan nyerang. Harusnya De Bruyne di depan dikit. Tapi ya kalau udah kejadian mah ngomongnya gampang ya. Itu sempat diganti sih di pertengahan babak kedua. De Bruyne lebih maju, nah Belgiumnya lebih mending. Cuman ya too little too late. So golden generation Belgia mirip-mirip sama England ya, nggak hasil apa-apa. Pencapaian terbaiknya cuma juara 3 World Cup 2018 I think. So selesai gitu aja. Terus ada Austria 1-2 Turki. Ini juga mengejutkan karena Turki Austria itu sebenarnya bulan Maret kemarin pernah ketemu ya. Dan waktu ketemu di friendly match itu Austria ini ngebantai Turki 6-1. Nah tapi kayaknya dari situ pemain Turki took it personally ya, kayak Michael Jordan di The Last Dance gitu. Dan mereka menyusun taktik yang menurut gue sukses. Jadi si Turki ini pelatihnya kan Montella ya. Jadi untuk menghindari high pressnya Austria, ini si Turki ini main long ball gitu waktu build up. Dan waktu pemainnya Austria ini lihat long ball terus mereka nggak begitu ngepres. Nah balik lagi si Turki ini main passing pendek yang nggak long ball ke depan. Dan itu membuat Austria kesulitan untuk menjalankan game plan-nya mereka. Walaupun sebenarnya Austria ini kalau dilihat dari expected goals itu lebih tinggi dari Turki. Mereka harusnya kalau menurut XG itu ngegolin 3 gol minimal. Dan Turkinya kayak cuma 1,4 gitu. Si Austrianya ini 3,2. Dan memang sih golnya Turki juga set piece kan. And then Austria juga terakhir-terakhir itu ada peluang yang kipernya Turki itu save-nya gila banget. Gue gak ngerti tuh gimana bisa ke save. And ya kasihan sih Austria sebenarnya. Tapi again ini menurut gue pertandingan paling penuh drama, seru banget nontonnya.
kayak nonton game basket atau nggak sih, end to end gitu permainannya. And Austria tetap berhasil merebut hati penonton dan memulihkan nama baik atau reputasi Rangnick nggak sih pelatihnya setelah hancur abis jadi caretaker MU. Sisa 3 pertandingan gue singkat aja. England Slovakia 2-1. England tetap mengecewakan. Mereka baru shot on target yang pertama itu di menit ke 95 waktu si Bellingham ngegolin jadi 1-1 jadi extra time kan. Dan waktu extra time di menit ke 1 atau kedua Harry Kane ngegolin jadi leading 2-1 dan England kembali lagi ke setelan pabrik gerbang selatan yaitu parkir bus. Waktu udah leading, lu bayangin menit pertama extra time lu leading terus lu main parkir bus sampai waktu selesai, man. Males banget gak sih? Timnya materinya kayak gitu loh, England loh. Dan lu bayangin materi tim England kayak gitu, lu tau gak sih golnya Bellingham itu mereka berawal dari long throw-nya si Kyle Walker. Terus di flick sama Gehi, terus ditendang sama Bellingham, saltonya keren sih. Terus gol. Tapi itu kan tuh mengandalkan long throw untuk bikin peluang itu kan Stoke City banget gak sih? Iya gak sih? Rory Delap tuh. Stoke City, long throw. England berat sih. Sedih gue jadi fans England tuh kadang. Next, ada Rumania, Belanda. Menang Belanda 3-0. Menurut gue tim paling enak dilihat di Euro tuh Spanyol. Tapi penampilan Belanda kemarin lawan Rumania ini paling enak dilihat kedua. Jadi kalau Belanda ini berhasil mendapatkan ritme permainan yang oke, maka bukan tidak mungkin Belanda ini bisa maju ke final Euro. Tentu aja si Cody Gakpo, lo tau Gakpo itu kalau pronunciation Belanda ternyata bacanya kayak Hakpo atau gimana gitu. Hakpo, Hak, jadi gitu depannya. Tapi ya kita Gakpo aja. Dia mencetak 3 gol, again bersaing di top scorer. Nah yang lucu waktu gol ketiganya Belanda waktu si Malen ini ya, lagi di dalam kotak penalti ini lagi joget-joget, ada sepatu nyasar di dekat kipernya Romania dan dia tuh harusnya kan fokus ngeliat Malen kan. Ternyata ada sepatu itu. Dia malah nendang sepatunya dan abis itu nggak beberapa detik aja si Malennya nendang. Ya kan lu abis nendang sepatu terus lihat bola datang, ya terus jadi kebobol. Lucu sih, lucu aja. Ngomong-ngomong soal menariknya Belanda, lu bisa nonton gol pertamanya si Gakpo ini si Belanda. Bagus tuh, total football banget, lu tonton highlightnya deh. Oke. Dan terakhir, round of 16, Portugal Slovenia 0-0. Ronaldo miss penalty, terus nangis. Katanya dia nangisnya bukan gara-gara takut Portugal nggak lolos, tapi gara-gara dia sadar kalau dia gagal mencetak rekor pencetak gol tertua di Euro. Menurut gue rada masuk akal sih, tapi nggak tahu mungkin gue bias ya. Nah, Diogo Costa jago banget menyelamatkan semua penaltinya Slovenia, 3-3-nya semua di save. Portugal sebenarnya di awal turnamen gue memberikan ini salah satu unggulannya. Sekarang juga masih unggulan, tapi kayaknya mereka terhambat sama Ronaldo sih gue bilang. Kayaknya harus berani mengganti Ronaldo lebih awal atau bahkan mencadangkan Ronaldo dan biar dia nggak terlalu capek gitu. Walaupun dia masih fit ya, tapi kan umur itu membuat kayak lompatannya nggak setinggi dulu, larinya nggak secepat dulu ya kan sih. Ada banyak peluang yang gue nonton di pertandingan ini yang sebenarnya kalau Ronaldo lebih muda, ya nggak usah jauh-jauh lah, 4 tahun deh, lebih muda 4 tahun aja umurnya masih 35 gitu kan, atau lebih muda 2 tahun deh umurnya masih 37 gitu, mungkin harusnya udah gol. Tapi ya, again, nggak tahu, soalnya Martinez kayaknya percaya banget nih sama Ronaldo, dia tuh main full loh Euro ini, pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan ini tuh starting terus. So, nggak tahu. Oke, itu dia untuk reviewnya. Preview singkat aja. Ada partai pilihan Popo. Menurut gue semua partai pilihan kecuali England lawan Switzerland. Nah yang lainnya enggak sih. Spain Germany sama Belanda Turki sih kalau gue suruh milih nonton yang mana. Menurut gue 2 pertandingan ini kayaknya bakal seru. Spain Jerman tentu aja final yang terlalu pagi ya, 50-50. Karena walaupun Spain mungkin sedikit lebih unggul dari permainan, tapi Jerman juga mainnya bagus dan ada faktor tuan rumah, jadi ini 50-50. Portugal France, feeling gue kayaknya menang Portugal, tapi ini pertandingannya bakal alot. Belanda Turki
50-50 juga, sulit diprediksi. Sedikit buat Belanda sih kalau gue bilang. Nah, England Swiss, kalau England mainnya tetap sama kayak 4 pertandingan sebelumnya di Euro ini, Switzerland yang bakal menang dan ketemu sama Belanda atau Turki sih di semifinal. So, prediksi gue semifinal nanti adalah Spain lawan Portugal dan Belanda melawan England. Karena gue masih berharap England akan membaik penampilannya. Oke, itu aja untuk Tiangan Jauh kali ini. Kita ketemu lagi di Tiangan Jauh minggu depan ya. Kita akan ngebahas semifinal Euro dan membahas perempat finalnya ini juga. Jangan lupa like, share, subscribe, and follow juga Bola Adalah Teman. Share juga video ini ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Thank you for watching. Di sini Popo Kusen and we'll see you when we see ya.